PKKMB 2024. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Sony. Kami mewakili dari Biro Administrasi Akademik UBD atau yang lebih dikenal dengan BAA UBD. Ada dua hal utama yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman sudah mulai masuk kuliah. Yang pertama adalah KRS. Apa itu KRS? KRS itu adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi. Ya, nanti akan ada slide-nya, tapi nanti kita akan speed sesuai dengan kebutuhannya kita. Yang pertama adalah Kartu Rencana Studi. Di dalam Kartu Rencana Studi nanti teman-teman akan memuat informasi-informasi pokok. Operator bisa menampilkan slide-nya? Nanti kita lihat informasi pokoknya itu apa saja, ya. Yang pertama adalah nama, identitas pribadi kita, nama, NIM, kemudian ada pembimbing akademik dan tahun akademik. Teman-teman wajib memperhatikan kartu rencana studi ini memuat terkait tentang jadwal kuliah. Jadi kalau teman-teman ingin melihat jadwal kuliah, lihatnya di namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Next. Oke, ini ada beberapa kode etik pembelajarannya kita, di mana ketika kita sekolah tidak boleh terlambat. Kuliah juga sama, ya, tidak boleh terlambat. Kedisiplinan menjadi hal yang penting untuk menunjang pembelajarannya kita. Maka waktu keterlambatan ini 15 menit, ya. Oke, nanti akan banyak diinformasikan di dalam pertemuan selanjutnya. Oke, next, operator. Ujian. Ketika kita sudah mulai kuliah, kita akan mengenal yang namanya ujian. Ya, ujian itu terbagi menjadi dua hal. Satu UTS, satu UAS. UTS itu adalah ujian tengah semester. UAS itu adalah ujian akhir semester. Oke. Nanti materinya juga akan diberikan oleh dosennya berdasarkan dari rencana pokok pembelajarannya per semester, ya. Atau kalau dalam waktu kita kuliah sekolah itu ada yang namanya SAP kalau di sekolah, tapi kalau di kampus namanya RPS sekarang sudah, ya. Next. Oke, ini adalah kartu ujiannya, ya. Kalau waktu kita SMA, SMK kita menyebutnya legitimasi. Ini adalah legitimasinya, cuman bahasanya adalah kartu ujian. Tergantung tengah atau akhir. Di kartu ujian ini memuat jadwal ujiannya teman-teman kelak. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman untuk memperhatikan. Jangan sampai ujiannya tertera hari Senin, datangnya Selasa. Jangan sampai ujiannya Rabu, datangnya Senin. Maka teman-teman nggak ikut ujian. Yang namanya kuliah itu ada komposisi penilaian. Ada nilai presensi 10% secara umumnya 10%, kemudian ada tugas mandiri, ya. Kalau di sekolah kita mengenalnya tugas kelompok, ya. Tugas mandiri itu 20%, UTS bobot penilaiannya 30% dan UAS itu 40%. Jadi teman-teman kalau mau mendapatkan nilai yang baik, maka teman-teman sudah harus mulai membuat sebuah strategi pembelajaran yang baik. Apakah diskusi kelompok, apakah belajar individu, menggali referensi yang banyak dari perpustakaannya Budi Dharma dan sebagainya untuk mendapatkan nilai yang baik. Ini namanya adalah bobot penilaian. Kalau dulu kita sekolah dapat nilai 4 itu jeleknya minta ampun. Tapi kalau kuliah, ketika Bapak dulu kuliah mendapat IP-nya 4, Bapak diomelin sama mama Bapak. Bagaimana kamu kuliah kok nilainya pontennya 4 terus? Nah, perhatikan,
Nilai 4 itu menunjukkan nilai yang sangat baik kalau kuliah. Ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan nilai 4 itu sangat baik. Karena itu arti dari nilai angka yang di sampingnya 85 sampai 100. Setiap mata kuliah itu wajib lulus. Ya, supaya bisa lulus kuncinya harus belajar. Semangat, semangat, udah semangat doang. Seterusnya, serius, sesering mungkin, selamanya kita belajar, karena belajar itu tidak memandang usia. Maka teman-teman sudah harus bisa memahami, kalau dapat poin atau nilai hurufnya D, delta, maka teman-teman tidak lulus mata kuliah itu. Akibatnya teman-teman akan mengulang kembali di semester selanjutnya. Ingat, ganjil ketemu ganjil, genap ketemu genap. Mata kuliah atau mata pelajaran di semester ganjil, kalau teman-teman nggak lulus, maka teman-teman harus ambil lagi di semester ganjil berikutnya. Ya, kuliah itu nggak ada yang namanya nggak naik kelas. Meskipun kalian nggak lulus satu semester, semesternya tetap berlanjut teman-teman. Maka kalau bahasa orang Benteng, bebae. Kalau belajar hati-hati. Jangan sia-siakan waktunya. Karena kalau dapat D, maka mengulang. Coba Bapak pengen tahu bilangan angka ganjil. 1, 3, 5, 7. Oke. Kuliah itu 4 tahun standarnya. Yang terbagi setiap tahunnya menjadi 2. Yang genap 2, 4, 6, 8. Bayangkan teman-teman, besok kita kuliah di semester ganjil 1, teman-teman ada mata kuliah yang tidak lulus, maka teman-teman harus mengulang di semester 3. Kakak-kakaknya, seniornya, kating-katingnya, kalau yang nggak lulus di semester 3, maka dia harus mengulang kembali mata kuliah tersebut di semester 5. Atau besok jangan kaget ketika teman-teman kuliah, kok ada kating yang ikut di mata kuliah dasar. Nah, artinya nggak lulus. Nah, jangan sampai kita mengulang karena kita akan rugi waktu, gitu ya. Jadi usahakan kita mendapat nilai yang maksimal minimal C. Karena kategori C itu sudah lulus. Begitu ya. Baik. Lanjut. Ini adalah IPK, ya. IPK itu namanya indeks prestasi kumulatif. Ada IPK, ada IPS, teman-teman. IPK itu indeks prestasi kumulatif, artinya gabungan kumulatif. Tapi setiap semester teman-teman yang menyelesaikan pembelajaran satu semester akan mendapatkan nilai IPS, bukan ilmu pengetahuan sosial, tapi indeks prestasi semester teman-teman. Antara nilai IPS dengan IPK perbedaannya hanya di lokalnya saja. Kalau IPS berarti semester, tapi kalau kumulatif gabungan. Oke, next. Ini adalah contoh dari kartu hasil studi. Ini bahasa SMA-nya kita adalah rapotnya. Ya, rapotnya. Nah, teman-teman, besok ketika kuliah teman-teman sudah harus mulai dari sekarang nih, ketika ada waktu, mulai membuka referensi buku pedomannya, terutama terkait penggunaan akademik di SIA. Layanan akademik itu ada namanya sia.ubd.ac.id. Oke,
sia.ubd.ac.id. Teman-teman sudah mendapat KRS? Dari cuttingnya sudah? Dari Fakultas Bisnis sudah dapat KRS-nya? Belum. Kalau Fakultas Sastra? Sudah. Saintek? Sudah. Nah, teman-teman lihat di KRS-nya itu bisa dilihat di sia.ubd.ac.id, gitu ya. Ini dia tampilan KRS-nya. Jangan lupa username dan passwordnya. Username-nya itu adalah loginnya, ya, NIM-nya kalian. NIM-nya lihat di KRS-nya, ya. Sedangkan passwordnya itu sudah default, ya. Jadi tahun lahir, strip, bulan lahir, strip, tanggal lahirnya. Nanti teman-teman wajib coba untuk melihat dulu. Ada tidak, bisa tidak mengakses KRS-nya di sia.ubd.ac.id. Oke, ini ya, next. Ada nomor induk. Ini nomor induk yang wajib teman-teman ketahui, ya. Untuk NIM induk, ya, nomor induk mahasiswa ini yang sementara terdiri dari 24 01, kosongnya 3 kali 1. Tapi ketika sudah berubah menjadi NIM tetap, maka mendapat tambahan angka 20 di depan angka 24-nya. Kenapa NIM ini penting? NIM ini sangat penting kalau teman-teman ingin menggunakan layanan akademik selama teman-teman mengikuti pembelajaran. Ini kuncinya di NIM. Jadi NIM-nya nggak boleh lupa. Cara bacanya kalau sudah lengkap nanti 2024. 2024 itu menandakan tahun masuknya teman-teman. Jadi kalau ditanya angkatan berapa teman-teman? 2024. Karena teman-teman masuknya di sekarang 2024. 01 2 angka setelah 2024 itu adalah jurusan. Kita lihat jurusannya. 01 itu akuntansi. Ada akuntansi, tunjuk jempolnya. Tunjuk jempol, jempol, akuntansi. Oke, itu kodenya kalian 01 2024 01. Kemudian 02 fisika. Oke. Kalau Bapak mau ngecek manajemen di nomor berapa? Kalau di sini tertera nomor 5. Begitu ya. Jadi tergantung kepada jurusannya masing-masing. 2024 01 jurusannya ada angka 0 dan 1. Angka 0 menunjukkan reguler, angka 1 itu transferan, pindahan. Oke. Kemudian angka 4 terakhirnya, 4 digitnya adalah nomor urutnya teman-teman. Maka tolong diingat, ya, NIM-nya itu tidak boleh lupa karena NIM itu sangat penting. Next. Ini next saja. Next saja operator. Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin masih ada waktu cutting. Ada pertanyaan? Nggak ada. Boleh. Boleh, kita buka pertanyaan. Berapa menit lagi? Boleh. Silakan yang mau bertanya. Bapak ayo guys yang mau nanya tentang BAA nih. Kita buka 3 pertanyaan, ada yang mau bertanya? Angkat tangan ya kalau ada yang mau nanya. Bapak minta tolong operator menampilkan slide yang pertama atau kedua. Biar nanti teman-temannya bisa lihat. Yang pertama kali. Oke, halaman kedua. Ini halaman keduanya. Nomor atau alamat kontak BA ada? Di slide nomor berapa? Ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi BAA. Ya. Teman-teman boleh catat emailnya saja dulu. BAA
@budidarma .ac.id. Oke. Bapak ulangi, emailnya baa@budidarma. Ingat ya, Budidarma itu D-nya 2, pakai H, pakai I. Karena masih ada mahasiswa yang salah mengetiknya, ya, BUDI, BUDDDHI, Budidarma, nyambung .ac.id. Oke, baik, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Selamat bergabung di Universitas Budidarma. PKK PMB 2024. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak untuk penyampaian sesi tutornya, Pak.